Ya, pemirsa, menutup tahun 2023, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6% dan hal ini berdasarkan tetap konsisten terhadap fokus kebijakan moneter yang pro terhadap stabilitas perkembangan ekonomi global dan potensi inflasi di masa yang akan datang. Menjelang penutupan akhir tahun 2023, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 6% di bulan Desember 2023. Dengan demikian, suku bunga acuan 6% bertahan sejak bulan Oktober 2023 setelah Bank Sentral menahan suku bunga di level 5,75% mulai Januari hingga September 2023. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan ini tetap konsisten dengan kebijakan moneter yang pro-stability untuk penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah, serta langkah preemptif dan forward-looking guna memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3 plus minus 1% di tahun 2023 dan 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024. Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik, berikut ini kami sampaikan pergerakan inflasi. Kita akan cermati bagaimana pergerakannya dari bulan Juni 2023 sampai dengan November 2023. Ini ya, pergerakan secara bulanan maupun tahunan. Kalau kita lihat secara year on year, di bulan November inflasi kita tercatat 2,86%, sementara secara bulanan tercatat 0,38%. Dan kita lihat ada kenaikan dibandingkan dengan bulan Oktober, baik secara tahunan maupun bulanan untuk pergerakan inflasi. Berikutnya, pergerakan nilai tukar rupiah, ini juga menjadi domain dari Bank Indonesia yang dicermati untuk menentukan BI rate ya, pergerakan inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Kita lihat dari tanggal 7 Desember sampai dengan pergerakannya 20 Desember 2023. Ya, dalam beberapa hari terakhir masih bertengger di 15.500-an untuk pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, akhiri tahun 2023, BI tahan suku bunga acuan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat juga, Mas. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini menjelang penutupan tahun 2023. Bank Indonesia akhirnya kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 6%. Nah, apakah sudah sesuai sebenarnya dengan konsensus para ekonom ini? Silakan, Pak. Ya, kami melihat keputusan Bank Indonesia dengan mempertahankan suku bunga kebijakan BI rate di level 6%, ini sudah sesuai dengan ekspektasi dari kami, mengingat sekalipun memang di bulan ini juga FOMC sudah memberikan sinyal bahwa akan menurunkan suku bunganya ataupun sudah memutuskan tidak lagi menaikkan suku bunganya, namun memberikan ekspektasi bahwa tahun depan Fed akan mulai menurunkan suku bunganya, namun tetap belum memberikan sinyal yang pasti ya terkait dengan timingnya. Ya, oleh sebab itu makanya BI pun juga tetap perlu lebih cautious lagi dari sisi high for longer dari Fed-nya. Yang kedua juga dari sisi inflasi domestik, di mana kita ketahui bersama di tahun depan ekspektasi inflasi cenderung akan meningkat, inflasi domestik. Di tahun ini akan inflasi diperkirakan akan berada di bawah 3%, namun tahun depan ini cenderung meningkat di atas 3 sampai dengan 3,5%, sejalan dengan potensi penyesuaian dari tarif cukai plastik dan juga cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Sehingga ini dan belum lagi kita melihat dampak dari El Nino khususnya pada inflasi pangan. Ini kemungkinan masih akan terlihat di inflasi sampai dengan pertengahan tahun depan. Sehingga dari dua hal tersebutlah kami melihat bahwa suku bunga BI rate di level 6% masih konsisten dalam rangka menjangkar ekspektasi inflasi
serta juga menjaga stabilitas rupiah dalam jangka pendek hingga menengah. Ya, lantas apakah Bank Sentral akhirnya juga mengikuti langkah The Federal Reserve begitu ya, Bank Sentral Amerika yang tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,25 sampai dengan 5,5% ini Pak Joshua? Iya, karena bukan semata-mata karena keputusan Fed yang mempertahankan suku bunganya, ya. Namun saya melihat bahwa lebih karena asesmen BI mempertimbangkan bagaimana forward looking dari perekonomian Indonesia ke depannya terkait dengan inflasi khususnya, dan juga tentunya bagaimana kita melihat ekspektasi ataupun pergerakan rupiah dalam jangka pendek. Itu saya pikir yang dua indikator yang tentunya akan terus dipantau oleh Bank Indonesia, dan sejauh ini dari dua indikator tersebut, baik rupiah dan juga inflasi domestik, ini masih terkelola dengan baik, sehingga suku bunga kebijakan BI rate di level 6% tersebut saya pikir masih konsisten, ya, sehingga makanya BI mempertahankan suku bunganya di RDG terakhir di tahun 2023 ini. Ya, setelah cukup lama mempertahankan rezim suku bunga rendah begitu, akhirnya Bank Sentral kita kan menaikkan terus suku bunga acuan dari 5,75 terakhir kemarin di bulan Oktober sebelumnya, kemudian sekarang sudah di 6%. Apakah sudah cukup nyaman nih level 6% ini bagi dunia usaha di tanah air, khususnya dari sektor perbankan, Pak Joshua? Lantas bagaimana dengan penyaluran kredit perbankannya sendiri? Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana perkembangan yang disampaikan oleh BI kemarin, bahwa dari sisi penyaluran kredit ya sampai dengan bulan November, ini pertumbuhannya masih cukup baik ya, di kisaran 9%-an, meningkat dibandingkan dengan penyaluran kredit di bulan Oktober. Lalu dari sisi DPK pun juga sudah mulai ada peningkatan sekitar 3% year on year di bulan November. Sehingga apakah dikatakan nyaman, saya pikir ini tentunya ya kita melihatnya dari satu sisi penyaluran kredit tentu ini masih relatif cukup baik ya. Artinya sekalipun memang ada kenaikan suku bunga BI sejak Agustus tahun lalu sampai dengan terakhir bulan Oktober tahun ini, ya, kami tetap melihat bahwa likuiditas perbankan masih relatif memadai, dalam hal ini ample, sehingga penyesuaian dari suku bunga kredit pun juga masih relatif terbatas. Artinya kenaikan ataupun penyesuaian suku bunga kredit perbankan ini relatif secara umum lebih rendah dibandingkan kenaikan dari suku bunga acuan Bank Indonesia tersebut. Sehingga kita melihat bahwa di satu sisi memang ada kenaikan suku bunga dari sejak tahun lalu, namun di sisi lainnya likuiditas perbankannya pun juga masih tetap memadai, sehingga oleh sebab itu kami melihat bahwa level 6% ini saya pikir juga merupakan level yang cukup kondusif ya tadi dalam hal menjangkau ekspektasi inflasi dan juga menjaga stabilitas rupiah dalam hal dari perspektif Bank Indonesia gitu ya. Dan tentunya kalau dari perspektif market, tentunya yang kita lihat adalah di tahun depan ya, timing dari ekspektasi penurunan suku bunga BI ini akan sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan pasar keuangan domestik ya, baik di pasar modal ya, juga sektor perbankan pada umumnya. Sehingga ini tentunya saya pikir kedepannya dengan ruang penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Global, dan kemungkinan juga dari sisi Bank Indonesia pun juga ada potensi penurunan suku bunganya, sehingga ini kita harapkan bahwa dari sisi pasar modal dan juga industri perbankan kedepannya diharapkan akan kinerjanya cukup positif. Oke, lantas bagaimana dengan sektor lainnya seperti properti dan otomotif yang juga sensitif nih terhadap pergerakan suku bunga acuan, Pak Joshua? Ya, tentu dengan dipertahankannya suku bunga acuan BI tersebut, dampaknya kepada, sekali lagi ya, bukan hanya terbatas pada suku bunga kredit properti KPR ataupun kredit kendaraan motor saja, tapi saya pikir baik itu kredit modal kerja, kredit investasi untuk yang sektor produktifnya, ya ini pun juga tentunya sama halnya, ya sekalipun memang kita melihat bahwa penyesuaian suku bunga kredit konsumsinya relatif lebih tinggi karena risiko pun juga relatif lebih tinggi, ya karena kondisi untuk kredit modal kerja ataupun kredit investasi sejauh ini masih relatif cukup baik, ya dengan kondisi tadi bahwa pemulihan pasca pandemi dan juga bagaimana kinerja dari sektor-sektor ekonomi kita semakin membaik juga. Sehingga saya tetap melihat bahwa sekali lagi bahwa sekalipun memang seperti yang kita lihat pada bulan Oktober yang lalu ada kenaikan suku bunga BI, ya namun bagi masyarakat yang sudah menarik KPR sebelumnya, ya tentunya tidak perlu khawatir karena biasanya ada grace period, artinya perbankan masih akan menetapkan fixed rate
ya, untuk biasanya 1 sampai dengan 2 tahun, ya ada juga 3 tahun, sehingga tidak akan mempengaruhi serta-merta ya bagi masyarakat yang sudah memiliki fasilitas KPR. Namun tentunya tadi kalau yang baru mau menarik KPR ataupun kredit konsumsi lainnya, tentunya akan ada penyesuaian di sana. Namun tadi yang saya sampaikan di awal, selama likuiditas perbankan masih ample memadai, dan juga dari sisi industri juga secara umum suku bunga kredit perbankannya pun juga kenaikannya tidak sebesar suku bunga acuan BI, sehingga tentunya ini pun juga tidak akan mempengaruhi cukup signifikan ya dari sisi suku bunga kredit properti dan juga kredit kendaraan bermotor. Baik, dan salah satu acuan dari kebijakan Bank Sentral adalah inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Nah, seperti apa pergerakannya di sepanjang tahun 2023 ini dan bagaimana proyeksinya di tahun 2024? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Joshua, kita akan jeda sebentar, dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan, ini pertumbuhan di kuartal 3 tahun 2023 secara tahunan dan juga kuartalan kita lihat ya. Ya, sempat memang ada penurunan begitu di kuartal 3 tahun 2023 ini dibandingkan dengan kuartal kedua, dari 5,17% menjadi 4,94% secara tahunan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara dari sisi kuartalan kita lihat dari 3,86% turun menjadi 1,6% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan berikutnya untuk pergerakan dari suku bunga acuan The Fed, ini juga perlu kita lihat dalam beberapa bulan terakhir juga terus ditahan oleh Bank Sentral Amerika Serikat di 5,25 sampai dengan 5,5%. Yang ini menjadi salah satu mungkin acuan juga yang dicermati oleh Bank Sentral Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede. Pak Joshua, ini menarik kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun kita tahu ini menjadi satu hal yang perlu dilihat begitu secara keseluruhan. Anda melihat level 5% ini akan tetap terjaga kah sampai dengan akhir tahun dan tentunya tahun 2024 mendatang? Ya, kalau kita melihat realisasi sementara dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 2023 ini, pertumbuhan ekonomi secara rata-rata tercatat 5,05%. Dan kalau kita melihat di kuartal keempat ini, kami melihat memang ada potensi untuk adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan kuartal ketiga sebelumnya, ya, sehingga akan relatif lebih tinggi dari 4,94%, sehingga kami tetap melihat bahwa secara keseluruhan tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi akan berkisar 5%. Ya, karena di kuartal keempat ini kami memperkirakan bahwa untuk belanja pemerintah ini cukup tinggi sejalan dengan dari sisi realisasi penyerapan anggaran itu akan cukup tinggi biasanya dari tahun ke tahun itu di kuartal keempat, sehingga ini akan mendorong peningkatan pertumbuhan dari sisi belanja pemerintah yang cukup signifikan. Sementara itu kita juga melihat meskipun dari sisi investasi ini cenderung pada umumnya juga ini karena menjelang saat kuartal menjelang pemilu di Februari 2024, ini memang ada kecenderungan bahwa investasi pun juga akan juga cenderung wait and see pun melambat ya, sehingga mungkin downside risk-nya. Tapi dari sisi konsumsi masyarakat karena juga jelang akhir tahun biasanya spendingnya karena ada Natal Tahun Baru akan cenderung meningkat. Jadi driver yang cukup baik itu adalah datang dari belanja pemerintah dan juga belanja konsumsi masyarakat. Ya, dan salah satu komponen juga yang menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di dalamnya kan juga ada inflasi, pergerakan nilai tukar rupiah yang juga akan berkorelasi dengan dunia usaha kita, kaitannya juga dengan ekspor impor. Nah, bagaimana dengan pergerakan inflasi? Anda melihat review di sepanjang 2023 ini, apakah sudah sesuai dengan target dari Bank Indonesia sendiri dan juga ekonomi? Ya, saya melihat bahwa dengan inflasi perkiraan kami di akhir tahun ini akan cukup nyaman di bawah 3%, sehingga ini mengindikasikan bahwa keputusan ataupun implementasi kebijakan moneter ini berhasil menjangkau ekspektasi inflasi, yakni di sasaran inflasi Bank Indonesia dan juga asumsi dari inflasi dari pemerintah di APBN. Sehingga oleh sebab itu kami melihat bahwa dari sisi pengendalian inflasi pangan ini relatif cukup baik, meskipun memang beberapa bulan terakhir ini kita melihat bahwa dampak dari El Nino telah mendorong beberapa komoditas pangan masih tetap naik ya, beras, cabai merah, cabai rawit ini masih relatif meningkat ya.
Namun kami berharap bahwa dari sisi pemerintah khususnya dan juga Bank Indonesia dalam hal ini, bagaimana stabilisasi harga khususnya ini dapat bisa ditingkatkan ke depannya, sehingga dampaknya dari sisi konsumsi masyarakat ini bisa kita dorong terus ya, karena selama kalau inflasi bisa kita redam ya, khususnya inflasi pangan, artinya ini berkaitan lagi dengan bagaimana belanja konsumsi masyarakat ya, sehingga daya beli masyarakat pun juga akan cenderung cukup baik. Dari sisi investasi pun juga sama. Selama pemerintah Bank Indonesia bisa menjangkar inflasi di level yang cukup rendah ataupun yang sesuai dengan ekspektasi, tentunya ini akan berdampak positif juga kepada bagaimana realisasi investasi ke depannya. Ya, oleh sebab itu makanya kunci pemerintah di tahun depan bersama Bank Indonesia adalah masih dalam hal menjangkar ekspektasi inflasi agar konsumsi masyarakat dan juga investasi ini ke depannya akan bisa tetap dalam kondisi yang baik sehingga dapat bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Oke, nah lantas bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah kita yang tadi masih bertengger di 15.500-an begitu Pak Joshua? Apakah ini juga masih sesuai juga dengan target? Kemudian apakah dengan kondisi yang stabil ini juga lebih memberikan rasa aman juga bagi dunia usaha karena tidak ada lagi pergerakan yang fluktuatif untuk pergerakan nilai tukar rupiah? Iya, sekalipun memang kita melihat dari sejak kuartal 2 sampai kuartal 3, ya puncaknya pelemahan rupiah itu terjadi di bulan Oktober yang lalu. Namun kita melihat dalam 2 bulan terakhir ini nilai tukar rupiah cukup stabil ya, dan cenderung menguat ya, karena ini juga sejalan dengan bagaimana misalkan kinerja dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama yang tercermin dari dolar indeks ini juga mengalami pelemahan sekitar 1,6% year to date, sehingga ini mendukung penguatan rupiah secara year to date ini sekitar 0,5% ataupun 70 poin. Ya. Sehingga kalau kita melihat dari sisi saat ini dan juga dari sisi volatilitas rupiah, ini cenderung masih relatif rendah, sehingga mestinya sekalipun tadi ada dinamika pergerakan rupiah di bulan Oktober sempat melemah, namun secara volatilitas masih tetap terjaga. Artinya ini pun juga akan bisa mendukung ya dari sisi pelaku usaha, pelaku industri, karena bagi pelaku usaha ataupun industri mengharapkan adanya stabilitas, bukan mengharapkan adanya level rupiah tertentu ya, karena itu cukup berat ya untuk bisa mengcap nilai tukar rupiah di level tertentu, karena di sisi lainnya tentunya akan ada konsekuensi lainnya juga yang harus diterima. Namun dengan volatilitas relatif rendah, inflasi juga relatif rendah, tentunya bagi pelaku usaha ini diharapkan akan mendukung ya, artinya pelaku usaha ataupun pelaku industri dapat fokus dalam memitigasi risiko bisnisnya saja ya, karena risiko dari sisi nilai tukar rupiahnya sendiri saya pikir ini relatif juga cukup terbatas, dan tentunya dalam hal ini perbankanlah yang mestinya bisa memitigasi dari sisi risiko nilai tukar ataupun fluktuasi nilai tukar ini dengan beberapa produk-produk hedging ataupun lindung nilai ya, sehingga tentunya ini kedepannya dengan stabilitas rupiah ini semakin terjaga, tentunya kita harapkan bahwa pelaku usaha pun juga akan kinerjanya akan cukup positif ke depannya. Baik, Pak Joshua, lantas apakah langkah Bank Indonesia ini juga sudah tepat, mengingat kalau dilihat dari sisi diferensial rate antara BI rate begitu ya dengan Fed Fund rate kan tidak terlalu jauh begitu Pak? Ya, kalau saya melihat angle-nya agak sedikit berbeda, karena kalau kita melihat dari kenaikan suku bunga The Fed dari awal 2022 sampai dengan saat ini, sudah lebih dari 5%, 5,25% lebih tepatnya. Sementara itu kalau kita melihat suku bunga acuan Bank Indonesia dari 3,5% naik menjadi 6%, berarti sekitar 2,5%. Artinya kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ini hampir setengahnya dari kenaikan suku bunga acuan The Fed. Ya, jadi artinya, dan kondisinya saat ini pun rupiah masih relatif stabil. Ya, artinya yang sebelumnya suku bunga acuan BI harus mengekor quote and quote dengan kenaikan suku bunga Fed, hal ini tidak terjadi. Karena 2 tahun terakhir ini kenaikan suku bunga acuan BI relatif lebih rendah dibandingkan kenaikan suku bunga Fed. Yang kedua juga kita melihat dari real policy rate-nya ataupun efektif yield-nya, real yield ya, yang ditawarkan dari SBN dibandingkan dengan US Treasury ya, dengan inflasi yang kita tadi 6,5%, inflasi misalkan 3%, berarti ada real yield-nya sekitar 3%-an. Dan itu sebenarnya masih dinilai atraktif ya bagi investor asing, karena tadi di sisi yang lainnya nilai tukar rupiahnya stabil ya, karena bagi pelaku
pasar modal ataupun investor di pasar modal, selama inflasi terkendali dan juga nilai tukar relatif juga stabil, ini tentunya selisih tadi itu saya pikir bukan menjadi acuan yang penting, ya. Karena tentunya dikembalikan lagi, investor akan cukup rasional melihat bagaimana seberapa atraktif investasi misalkan di pasar SBN domestik, yang dimana tadi real yield-nya sendiri masih di kisaran 3%-an, ya, dengan yield 10%-nya 10 tahunnya di 5,5%, inflasi let's say 3%, berarti masih ada 3,5% real-nya. Ini saya pikir masih akan tetap atraktif, ya, sehingga saya pikir selisih yield itu ataupun selisih suku bunga itu saya pikir bukan menjadi acuan yang dikonsider oleh investor saat ini. Oke, lantas bagaimana dengan pasar surat berharga negara begitu di tanah air dengan dipertahankannya BI rate di level 6% ini? Ya, saya pikir ini sejalan juga dengan bagaimana implikasi dari keputusan Fed, ya, terhadap pasar SBN ataupun pasar obligasi US sendiri, ya, di mana kita tahu pasca pengumuman FOMC bulan Desember yang lalu, bulan Desember ini untuk yield US Treasury sendiri kan sudah turun, ya, di bulan ini saja 43 basis poin. Saat ini Treasury sudah di bawah 4%, lebih tepatnya 3,9%. Dan ini pun juga akhirnya mendukung, ya, penguatan di pasar SBN domestik, ya, sehingga yield obligasi ataupun SUN 10 tahun ini turun 14 basis poin. Ataupun secara year to date turun 45 basis poin. Jadi sejauh ini kita melihat bahwa investasi di pasar SBN masih cukup baik, ya, khususnya investor asing, ya, yang membukukan kurang lebih sekitar secara tahun kalender tahun ini sekitar 81 triliun year to date-nya. Tinggal looking ahead ke depannya dengan potensi tadi penurunan suku bunga acuan Fed yang kemungkinan juga akan kami melihatnya ada ruang penurunan suku bunga BI di semester kedua tahun depan, sehingga tentunya dampaknya kepada pasar SBN pun juga masih akan cukup positif, ya, sekalipun memang tentu kita perlu melihat lagi bagaimana dari sisi supply, ya, dalam hal ini bagaimana rencana penerbitan SBN di tahun depan, dan ini akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana strategi pemerintah terkait dengan belanja pemerintah ke depannya. Namun kalau itu tetap terkendali, saya pikir untuk pasar SBN masih tetap positif selama nilai tukar rupiah dan juga inflasi tetap terjaga. Oke, berarti memang masih sesuai dengan stand kebijakan dari Bank Indonesia ditahannya 6%. Ini adalah satu kebijakan dari Bank Sentral yang pro stability dan juga pro growth begitu, ya, tentunya untuk perekonomian di Indonesia. Pak Joshua, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Joshua. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.